Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh beribadah Minggu tanggal 13 Desember 2020. Adapun penekanan warta gereja pada pagi hari ini, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Prasetyo yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Penekanan warta, rapat majelis GKJ Karangayu akan mengadakan rapat rutin pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 19 WIB di Gereja Elim Puspanjolo. Pemimpin rapat Bapak Pendeta Samuel Prasetyo. Persembahan Natal dalam rangka memperingati Hari Natal tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19, majelis memutuskan tidak melakukan kegiatan dalam bentuk perayaan sebagaimana biasanya, namun lebih dalam bentuk aksi sosial Natal. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan seperti warga diakonia dan warga yang terdampak COVID-19 di GKJ Karangayu. Warga di lingkungan sekitar gereja dan bantuan kepada siswa SMP Masehi 1 PSAK Semarang yang belum membayar SPP. Aksi sosial Natal akan dilaksanakan oleh Komisi Diakonia yang ditunjuk oleh majelis sebagai Panitia Natal 2020 GKJ Karangayu pada tanggal 15 sampai 22 Desember 2020. Bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop persembahan Natal dapat mengambil di depan gereja atau menggunakan amplop tersendiri dengan diberikan keterangan persembahan Natal. Adapun persembahan Natal dapat diserahkan melalui kotak persembahan saat ibadah minggu atau transfer bank dengan nomor rekening 017 840 8110 Bank BNI atas nama Bapak Manarji, yaitu Majelis GKJ Karangayu, dan kami harapkan selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2020 sudah kami terima. Berikutnya baptis dan sidi di Gereja Induk. Adapun kebaktian hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 7 di Gereja Puspanjolo akan dilayankan sakramen baptis dan sidi dilayankan oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto MM. Yang sidi maupun yang baptis bisa dibaca di warta. Adapun pendadaran dan gladi bersih sidi diberitahukan kepada saudara-saudara yang akan mengikuti pelayanan sidi atau pengakuan percaya. Dimohon kehadirannya untuk mengikuti pendadaran dan gladi bersih pada hari tanggal Selasa 15 Desember 2020 jam 5 sore bertempat di Gereja Elim Puspanjolo dengan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto. Sidang klasis Semarang Barat. Gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Semarang Barat akan mengadakan sidang klasis Semarang Barat ke-40 GKJ dan ujian calon pendeta atas diri Saudari Novena Krishandayani Capen GKJ Karang Sampangan Keradenan pada hari Jumat sampai Sabtu 18-19 Desember di The Emrik Hotel Salib Putih Salatiga dengan Gereja Penghimpun GKJ Ngalian. Utusan dari GKJ Karangayu Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto dan Penatua Sigit Winursito. Demikian Bapak Ibu, selamat beribadah baik yang di sini maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan memberkati.
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin dekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang, dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Saudara-saudara terkasih, kita kembali diingatkan agar kita selalu mengakui setiap dosa-dosa kita, karena seringkali kita lupa untuk melakukan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31, agar kita mampu untuk mengasihi Tuhan Allah kita dan sesama kita sebagaimana firman-Nya yang demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Marilah bersama kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa kita secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah akan segala dosa-dosa dan pelanggaran yang seringkali kami sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga kami sulit untuk mengasihi hidup kami atas pemberian kasih Tuhan di dalam hidup kami,
sebagaimana kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Bukan sesuatu hal yang mudah, namun izinkanlah kami untuk selalu memperbarui hidup kami, agar kami mampu melakukan dua hukum yang utama ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, apa yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab yang keempat ayatnya yang ketujuh, mengajak kita bersama untuk memohon ampun kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan pengampunan kepada kita, sehingga marilah bersama kita berbahagia dan bersukacita sebagaimana firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, karena berkat-berkat Tuhan, kasih dan pertolongan serta tuntunan yang Tuhan berikan di sepanjang hidup kami, menjadikan kami dapat mensyukuri hidup kami di pagi yang indah ini. Di pagi yang sejuk dan segar, Tuhan memberikan hujan yang menyegarkan kehidupan kami di bumi ini. Untuk itu Bapa, kami bersyukur sehingga kami mampu Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemampuan dan keinginan bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan di rumah ibadah-Mu ini. Bahkan kami pun melakukannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu ini, sehingga kami mampu memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita di dalam menyambut Natal melalui masa Advent yang ketiga ini. Berkatilah Bapa rasa sukacita ini, agar rasa sukacita ini terus membuka hati kami ketika kami pun akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai agar firman ini dapat kami pelihara,
bahkan dapat kami lakukan agar kami selalu bisa memberi kesaksian tentang Sang Terang di dalam kerendahan hati kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, kiranya seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu, kita kembali bertemu di masa Advent yang ketiga, dan kita bersama akan membuka dasar di dalam renungan kita melalui Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis engkau dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi saudara-saudara kita yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Saudara-saudara terkasih, berbicara tentang status sosial menjadi sebuah dambaan bagi setiap orang. Siapa sih yang tidak ingin bahwa status hidupnya itu diterima oleh banyak orang? Bahkan siapa sih yang tidak mau kalau kita menyandang status orang terpenting di dalam dunia ini, bahkan di dalam kehidupan bersama ataupun di dalam kehidupan masyarakat. Pasti banyak orang yang mendambakan statusnya agar orang itu bisa menghormati setiap orang ketika status itu ada. Tidak heran ketika kita masih ingat di tahun 2018 ya, banyak sekali kerajaan-kerajaan baru yang muncul.
Bahkan tidak hanya itu saja, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk memangku jabatan-jabatan yang tinggi sehingga mereka bisa menempatkan diri di suatu kursi kehormatan. Pasti di sana banyak orang di dalam lingkungan kerajaan ataupun di saat ini di dunia yang ada, banyak orang yang ingin duduk di kursi kehormatan untuk mencari sesuatu, untuk menjadikan dirinya orang yang dilihat bahkan dipandang dalam status sosialnya, ataupun memperoleh keuntungan di dalam sebuah jabatan ataupun di dalam sebuah kerajaan yang ada. Sehingga tidak jarang orang terus berlomba-lomba untuk melakukan hal itu. Dan di tahun 2018 yang lalu banyak sekali hal-hal yang mencengangkan, banyaknya kerajaan. Masih ingat kerajaan apa itu? Agung sedunia ya, kerajaan apa itu? Jagat raya sedunia, sembuh kuilah ya. Tidak hanya itu, ketika kita melihat para orang-orang besar yang sudah memangku jabatan, ternyata banyak sekali celah-celah di mana sistem membuat mereka duduk di dalam bukan bangku jabatan lagi, tapi di dalam bangku korupsi. Hal-hal yang luar biasa. Ternyata orang-orang di sana yang diberi kepercayaan untuk bisa memangku jabatan, bahkan mereka berlomba-lomba untuk memperlihatkan namanya di dalam status sosialnya, ternyata malah terkurus di dalam lubang yang tidak diinginkan. Bahkan mereka terjerumus di dalam keinginan manusiawinya yang menjadikan mereka tidak lagi menjadi orang yang dimanusiawikan, tapi menjadi orang yang rendah karena apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ada pepatah mengatakan bahwa nama itu tidak akan dibawa mati gitu kan. Karena nama itu nanti akan ditinggal di batu nisan. Yo nek KTP ini podo mbek batu nisane, nek KTP ini beda mbek batu nisane ya wis bakalan salah gitu kan. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam kehidupan kita ternyata di dunia ini adalah sebuah gelar-gelar kehidupan yang sementara saja. Banyak orang yang melakukan hal itu tapi lupa akan spiritualitas yang harus dibangun. Demikian pula di minggu Advent yang ketiga ini, di minggu Advent yang penuh dengan sukacita, di minggu Advent yang kita sebentar lagi memasuki Natal dan kita beberapa hari ke depan juga akan memasuki tahun yang baru. Marilah bersama kita merefleksikan, sudahkah kehidupan kita menjadi orang-orang yang tidak mengejar status-status sosial? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bangga bahwa kami, kita, saya, saudara adalah keluarga Allah? Hal inilah yang nanti akan kita spiritualitaskan di dalam perjamuan kudus, bahwa kita bukan lagi sebuah orang yang mencari gelar, tapi orang yang duduk bersama di meja perjamuan, memiliki jabatan yang sama, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sama, makan roti dan anggur yang sama. Walaupun terkadang potongan rotinya berbeda, ada yang besar dan kecil gitu ya, tapi tidak menjadi masalah. Tapi kita duduk bersama untuk makan dan minum roti. Artinya kedudukan kita sama. Inilah yang dijunjung oleh Tuhan Yesus. Inilah yang dijunjung oleh bacaan kita di pagi hari ini, di mana ada kerendahan hati dari Yohanes yang sering kita sebut dengan Yohanes Pembaptis, di mana ia hidup di dalam kerendahan hatinya ketika para imam dan orang-orang Lewi, bahkan orang Farisi menanyai, siapakah engkau Yohanes? Apakah engkau itu Mesias? Yohanes menjawab, bukan. Apakah engkau ini Elia? Dan ia mengatakan, bukan juga. Apakah engkau ini, yang terakhir tadi, Nabi penerus dari Yesaya? Ia mengatakan juga, bukan. Lalu siapa? Orang Farisi tanya, lalu siapa dirimu? Aku adalah orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa. Mungkin kalau kita membaca di era-era tahun 90 Masehi, di mana kerendahan hati, di mana orang-orang saat itu ingin menjadi orang yang hidup di dalam jabatan-jabatan Lewi, imam, bahkan orang Farisi itu sangat kental sekali. Namun ternyata Yohanes tidak melakukan itu. Yohanes bisa saja melakukan, aku ki Mesias.
Ya, aku ini adalah nabi. Yang paling mudah nabi. Aku ini nabi, penerus. Makanya apa yang disampaikan oleh Yesaya saya sampaikan. Buktinya apa? 2.500 orang saya baptiskan setiap harinya. Bahkan tidak hanya satu hari, berhari-hari Yohanes membaptiskan orang di sungai Yordan. Yohanes bisa mengakui dirinya, bahkan ia bisa menjadi duduk bersama dengan para imam, orang Lewi dan orang Farisi. Mereka bisa berbagi jabatan bersama. Namun apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes menolak itu semua. Yohanes tidak mementingkan jabatan, Yohanes tidak mementingkan status di dalam kehidupan sosialnya. Namun ia mengatakan bahwa akulah yang membuka jalan, nanti akan ada seorang yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sungguh kerendahan hati yang menjadikan kita di Minggu Advent ketiga ini berintrospeksi kembali. Sudahkah di tahun 2020 ini, di masa pandemi ini, kita menghayati betul apakah kerendahan hati itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam gaya kehidupan kita, di dalam identitas kita, apakah kita layak disebut orang Kristen, orang yang mengikut Kristus, orang yang disebut dulu adalah orang ejekan bagi orang-orang pengikut Kristus karena mereka mengikut Kristus, dan kita saat ini menyandang status bahwa kita adalah orang Kristen. Layakkah kita memberikan kesaksian tentang Sang Terang kalau kita belum bisa rendah hati? Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, di dalam momen yang penuh dengan sukacita ini, marilah bersama kita mengejar kehidupan kita untuk bisa mengabarkan kesaksian bagi Tuhan. Karena kita ingat kembali, kita sama-sama hidup di dunia, bahkan kita sama-sama menginjak bumi, dan orang puitis mengatakan kita di atap yang sama. Namun melalui spiritualitas kita diajak untuk mengikuti perjamuan, bahwa kita duduk bersama, makan bersama, saling menunggu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah simbol tubuh Yesus. Mari kita makan bersama. Makan selesai orang cepet-cepet ngunjuk, enggak ya, tapi ditunggu dulu. Artinya apa? Ada sebuah kesetaraan. Lalu anggur yang dituang ini mari kita minum bersama, ditunggu, orang cepet-cepetan. Artinya apa? Kita saling duduk bersama, sama rata di dalamnya, sama-sama mengabarkan kesaksian. Artinya kita sama di mata Tuhan, bukan tentang jabatan ataupun status sosial, atau kita ada darah kerajaan, atau kita ada darah kerajaan yang tinggi, darah biru atau darah pink, darah ungu, ya terserah ya darahnya apa, tapi kita tetap mempunyai golongan darah. Artinya sama-sama kita menjadi manusia, tidak ada bedanya di dalam kehidupan bergereja. Untuk itu marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Natal semakin dekat, tahun baru tinggal menghitung hari. Sudahkah kita rendah hati di dalam hidup kita? Sudahkah kita mengintrospeksi agar spiritualitas di dalam hidup kita terus nyata, sehingga kita mampu memberikan kesaksian tentang Sang Terang, sebagaimana Yohanes yang dengan kerendahan hati memberikan sabda dan baptisan kepada setiap orang yang percaya. Mari bersama kita hidup di dunia ini dengan gaya hidup Tuhan Yesus, gaya hidup Yohanes Pembaptis yang selalu rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Di dalam saat teduh ini ada persembahan pujian dari Komisi Kebaktian Sakramen. Untuk itu kami persilahkan untuk diputar. Hello, man. Hi, how are you feeling? Good.
sedang bangkit berdiri. Kita bersama dengan mengangkat tangan kanan kita lakukan dan kita ucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya pada Roh Kudus, pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan kita melalui doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, di kesempatan hari pemberian Tuhan ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih kesehatan yang memampukan kami bersama untuk bersukacita di pagi hari ini. Kami dapat bersama dengan saudara-saudara kami yang lain duduk bersama, baik kami yang beribadah di rumah ibadah ini ataupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan di masa-masa pandemi ini, yang semakin menguatkan kami akan firman-Mu, akan kekuatan-Mu, agar kami mampu untuk tetap bersaksi di dalam kehidupan kami ketika kami mau hidup di dalam kerendahan hati kami. Sebagaimana kami saling mengasihi kepada setiap saudara-saudara kami, sebagaimana Tuhan memberikan keluarga di dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami orang tua yang telah membesarkan kami. Tuhan telah memberikan kami pasangan di dalam hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan saudara kami, kakak dan adik kami. Tuhan telah menyertai segala sesuatunya di dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya kami dapat hidup bersama di dalam kerendahan hati kami untuk bisa saling mengampuni, saling memaafkan, bahkan saling mendukung satu dengan yang lain di dalam kehidupan keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, dan kiranya kami dapat mewujudkannya, karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kami yang rindu kehadiran orang tua, karena sudah mendahului kami di dalam hidup di dunia ini. Mereka rindu untuk bisa bertemu dengan orang tua mereka. Bahkan kami pun juga rindu dengan pasangan hidup kami yang mana telah bersama dengan Engkau di surga. Tapi kami yakin dan percaya di dalam kehidupan kami, di dalam rasa kerinduan kami, Tuhan menyertai kami. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami bagi setiap orang percaya yang juga sedang mencari jodoh di dalam kehidupannya. Berikanlah pilihan hidup yang terbaik bagi kehidupan setiap saudara-saudara kami yang terus berusaha, yang terus berjuang di dalam kehidupan, bahkan sedang mencari pasangan hidup. Tuhan juga sertai. Bagi kami yang rindu untuk memiliki momongan, Tuhan pun juga sertai kami. Ini adalah ujian di dalam kehidupan kami. Ini adalah berkat Tuhan yang nantinya akan kami miliki sesuai dan tepat kepada waktu yang Tuhan nyatakan. Ketika kami memiliki iman percaya kepada Tuhan, ketika kami yakin dan percaya, Tuhan memberikan waktu yang terbaik di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam sukacita bersama dengan anak-anak kami dan cucu kami. Tuhan jauhkan kami dari pikiran-pikiran negatif. Tuhan berikanlah kami pandangan yang baik. Tuhan berikanlah kami kemampuan sebagaimana orang-orang yang bersukacita di dalam kehidupannya, karena berkat Tuhan di dalam keluarganya ini. Bapa, kami pun tidak akan menyia-nyiakan berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami mampu terus berusaha bersyukur dan mengurangi keluh kesah kami di dalam pekerjaan kami, karena kami bersama hidup di dalam tengah keluarga untuk memberikan kecukupan ekonomi. Maka kami pun bersyukur dan berterima kasih
Tuhan memberikan kesempatan pekerjaan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami sebuah usaha sehingga kami mampu terus menjalankan usaha ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang telah mengalir di dalam setiap usaha dan kerja keras kami di dalam mencukupi kebutuhan hidup di dalam keluarga kami. Namun kami pun berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang terus berusaha di tengah pandemi ini, yang terdampak, yang dirumahkan. Tuhan berkati agar kami tidak putus asa. 9 bulan sudah berlalu, 9 bulan kami harus memiliki semangat di dalam hidup kami untuk berupaya di dalam usaha-usaha kami. Bahkan ketika kami mencari pekerjaan, Tuhan layakkan kami untuk menerima pekerjaan dan membangun usaha seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami yang saat ini hadir dan bersama beribadah di rumah mendoakan bagi setiap saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut atau Adi Yuswo. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, agar mereka dapat memiliki kekuatan walaupun usianya terus bertambah, daya tahan tubuh ataupun fisik yang terus menurun. Namun kami yakin dan kami percaya Tuhan menguatkan imannya. Tuhan mengukuhkan imannya untuk terus setia kepada Tuhan di tengah usia lanjutnya ini. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama dengan kami ataupun di dalam keterbatasan karena sakit ataupun di dalam proses kesembuhan yang ada, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Karena kelemahan kami sebagai manusia, kami tidak bisa menyebutkan satu lepas satu. Namun kami yakin Tuhan memelihara saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan yang tahu, Tuhan yang selalu memberikan kesembuhan melalui dokter dan perawat-perawat yang ada di rumah sakit ataupun di setiap proses kesembuhan yang ada, dan keluarga yang menjaga dan merawatnya. Tuhan berkati agar saudara-saudara kami yang sakit dan di dalam proses kesembuhan ini, Tuhan berikan kemampuan pribadi lepas pribadi. Ampunilah Bapa apabila di dalam setiap kehidupan kami banyak kesalahan, ketika kami belum bisa mensyukuri kehidupan kami bersama dengan bangsa negara Indonesia ini. Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan kami agar kami mampu menjadi warga negara Indonesia yang baik, bahkan mendukung di dalam setiap aturan-aturan pemerintah yang ada dan memberikan dampak yang positif bagi pemerintahan bangsa Indonesia, sehingga pandemi dapat berlalu dan juga pemimpin-pemimpin yang sudah diberi kepercayaan bisa menghindar, bahkan bisa menolak di dalam setiap prosedur-prosedur yang tidak baik, sehingga Tuhan menjauhkan para pemimpin-pemimpin kami dari cobaan-cobaan duniawi, agar mereka tetap selalu melayani bangsa Indonesia, bukan dengan sistem yang tidak baik, namun dengan sistem yang diperbaharui, sistem yang terus baik, semakin baik, sehingga bangsa kami, rakyat Indonesia terus berkembang menjadi negara yang berpengharapan, negara yang maju, bahkan negara yang terus ada di dalam kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan kami. Bapa, kami pun bersyukur dan berterima kasih karena melalui pelayanan kami bersama dapat hidup di dalam masa Advent yang ketiga ini. Dan kami sebentar lagi akan menyambut Natal dan Tahun Baru. Tuhan sertai dan Tuhan berkati pelayanan-pelayanan kami di Gereja Kristen Jawa Karangayu ini, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia melayani Tuhan, baik di gereja ini ataupun dimanapun kami berada. Tuhan sertai dan Tuhan berkati kami. Kami serahkan Bapa seutuhnya kehidupan kami. Pada kami yakin dan kami percaya Tuhan tidak pernah melepas tangan kami. Tuhan selalu menuntun kami sebagaimana Tuhan mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan dan kasih setia Tuhan. Dasarnya dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Mari jemaat kita berdoa. Maha besar Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, dan pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur semua oleh karena anugerah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membersihkan segala sesuatu yang terbaik-baik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kami yang mengelola persembahan ini semua untuk kemuliaan Tuhan di bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebagaimana apa yang telah kita ketahui dan kita terima di dalam warta gereja pada di kesempatan Minggu di dalam masa Advent yang ketiga ini, kita bersama akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Kita perlu mengetahui bahwa sakramen perjamuan merupakan sarana untuk memelihara iman kita. Melalui pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dan di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara yang terkasih, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud bahwa roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Melalui sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Dan melalui sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagaimana kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan
menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara-saudara, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita pribadi lepas pribadi dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Lalu yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saudara, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan kepada Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Mari bersama kita menerima sakramen perjamuan ini. Namun sebelumnya mari bersama kita memohon kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kiranya di kesempatan pemberian Tuhan ini, Tuhan memperkenankan kami untuk memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, roti dan anggur adalah simbol pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah bersama kita menerima roti dan anggur ini dan kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua, sehingga kita mampu melaksanakannya juga di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita adalah simbol tubuh dan darah Yesus. Mari bersama kita sebelum menerimanya, kita kembali merenungkan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini
adalah simbol tubuh Tuhan Yesus. Mari bersama kita menerima roti ini dan kita bersama mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Apakah di antara kita yang hadir di tempat ibadah ini ada yang belum menerima roti ini? Demikian pula bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah yang belum menerima roti ini, dapat mempersiapkannya atau menghubungi majelis gereja untuk bisa dilayani di dalam distribusi roti dan anggur. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita bersama membuka dan memakan roti ini, dan kita persiapkan sembari mengingat bahwa roti ini adalah simbol tubuh Tuhan Yesus yang juga hidup di dalam hidup kita. Mari bersama kita memakannya. Saudara-saudara, anggur yang tercurah ini adalah simbol darah Tuhan Yesus yang diberikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah bersama
kita mengingat darah Tuhan Yesus yang tercurah ini, dan kita menerima anggur ini. Apakah di antara kita di sini ada yang belum menerima anggur ini? Marilah bersama kita mempersiapkan anggur ini. Kita membukanya. Baik kita yang beribadah di tempat ibadah ini ataupun di rumah, kita persiapkan anggur ini. Dan marilah bersama kita meminumnya dan mengingat akan darah Tuhan Yesus yang tercurah dan mengalir di dalam hidup kita. Mari bersama kita meminum anggur ini. Saudara-saudara terkasih, kita mengingat akan kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, sebagaimana firman-Nya melalui pemazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Marilah saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita menuturkan dan memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya di dalam hidup kita. Kusuka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus dan
Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita senantiasa memberikan cinta kasih Tuhan di dalam kerendahan hati kita, sebagaimana Tuhan memberikan berkat kepada kita hari lepas hari dan juga di hari ini. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Tuhan selalu memberkati kita semua dan kiranya